Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoria Mega Dwi Rahmawati, NIM 193301030003. Saya mahasiswa dari Universitas Trisakti Manado, program studi S1 Farmasi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan metode pembuatan sediaan krim dan syarat-syarat pembuatan krim. Metode pembuatan sediaan krim. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penanas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas atau komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Kemudian larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Bila larutan berair tidak sama temperatur dengan leburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dan fase cair. Dasar-dasar proses pembuatan sediaan semi-solid termasuk krim yaitu 1. Reduksi ukuran partikel, screening partikel, dan penyaringan. Bahan padat dalam suatu sediaan diusahakan mempunyai ukuran yang homogen. Screening partikel dimaksudkan untuk menghilangkan partikel asing yang dapat terjadi akibat adanya partikel yang terflokulasi dan aglomerisasi selama proses. Kedua, pemanasan dan pendinginan. Proses pemanasan dan pendinginan diperlukan pada saat melarutkan bahan yang berkhasiat. Yang ketiga, pencampuran bahan-bahan semi-solid pada proses pembuatan emulsi. Pembuatan semi-solid membutuhkan pemanasan, sehingga pada proses homogenisasi bahan-bahan yang digunakan tidak membutuhkan penanganan yang sulit, kecuali apabila di dalam sediaan tersebut ada bahan-bahan yang termolabil. Pencampuran terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pencampuran bahan padat. Pada prinsipnya, pencampuran bahan padat adalah menghancurkan aglomerat yang terjadi menjadi partikel dengan ukuran yang serba sama. Yang kedua, pencampuran untuk larutan. Tujuan pencampuran didasarkan pada 2 tujuan, yaitu adanya transfer panas dan homogenitas komponen sediaan. Yang ketiga, pencampuran semi-solid. Untuk pencampuran semi-solid dapat digunakan alat pencampuran dengan bentuk mixer planetari dan bentuk sigma blade. Alat dengan bentuk sigma blade dapat membersihkan salep atau krim yang menempel pada dinding wadah dan menjamin homogenitas produk serta transfer panas lebih baik. Proses terakhir dari seluruh rangkaian pembuatan adalah penghalusan dan homogenisasi produk semi-solid yang telah tercampur dengan baik. Syarat-syarat pembuatan sediaan krim. Sediaan yang dibuat harus memenuhi persyaratan mutu yang setara dengan ketentuan USP dan memperhatikan kriteria pendaftaran obat jadi Depkes RI. Persyaratan mutu yang pertama aman. Artinya, sediaan yang dibuat harus aman baik secara fisiologis maupun psikologis dan dapat meminimalisir suatu efek samping sehingga tidak lebih toksik dari bahan aktif yang belum diformulasi. Yang kedua, efektif. Efektif dapat diartikan sebagai sejumlah kecil obat yang diberikan kepada pasien dan mampu memberikan efek yang maksimal dan optimal. Jumlah atau dosis pemakaian sekali pakai sehari dan selama pengobatan atau kurun waktu harus mampu mencapai reseptor dan menimbulkan respon yang farmakologis. Yang ketiga, stabil. Stabil terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, stabilitas fisika. Sifat-sifat fisika seperti organoleptis, keseragaman larutan, dan viskositas tidak berubah. Yang kedua, stabilitas kimia. Secara kimia inert sehingga tidak menimbulkan perubahan warna, pH, dan bentuk sediaan. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi. Tidak ditemukan pertumbuhan mikroorganisme
selama waktu edar, dan jika mengandung pengawet harus tetap efektif selama waktu edar. Mikroorganisme yang tidak boleh ditemukan pada sediaan yaitu Salmonella sp, E. coli, Enterobacter sp, Clostridium sp, dan Candida albicans. Yang keempat, stabilitas toksikologi. Pada penyimpanan dan pemakaian tidak boleh ada kenaikan toksisitas. Yang kelima, stabilitas farmakologis. Selama penyimpanan dan pemakaian, efek terapeutiknya harus tetap sama. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.